lagi bersama Mamang Adi. Oke, kali ini ya di video sebelumnya guys, Mamang anggap sudah selesai tentang pembahasan integral Riemann. Kita ingin membahas tentang integral, melangkah kepada integral yang lebih umum guys. Nah, integral apakah itu? Langsung saja kita cek idang. Integral Henstock-Kurzweil. Integral Henstock-Kurzweil. Oke, di sini fungsi Dirichlet. Nah, kita ingin membahas integral yang lebih besar guys, namanya integral Henstock-Kurzweil. Atau integral Henstock aja deh. Artinya HK lah, Kurzweil lah misalnya kan. Tapi biasanya terkenal ya itulah integral Henstock gitu ya. Biasanya kan singkatnya disebut sebagai Henstock saja. Udah belum nih? Oh sudah ya. Di sana? Oh ya, siap. Siap bosku. Nah, motivasinya kenapa jadi kita harus membahas integral Henstock? Yang pertama, seperti yang di video Mamang sebelumnya, fungsi Dirichlet gagal dalam integral Riemann. Jelas sudah. Jika Fn konvergen ke F karena belum tentu Rfn konvergen ke R ini. Jadi dia tidak memenuhi konvergensi terdominasi. Teorema konvergensi terdominasi seperti di integral Lebesgue, gitu ya. Lebesgue bikin integral gagal mengintegralkan ini. Oke, siap. Pendekatan jauh berbeda dengan integral Riemann. Nah, ada 4 ternyata guys. Jadi Lebesgue juga gagal ini, Riemann gagal mungkin ini. Jadi ada beberapa. Rencananya Henstock ini ingin yang lebih besar guys daripada Riemann dan Lebesgue. Dan dia akan bentar ya. Kita nggak tahu sih Lebesgue dengan ini ya. Kalau nggak salah Lebesgue dengan ini itu tidak ada yang terintegral Lebesgue tapi tidak terintegral Henstock mungkin ya. Ada yang terintegral Henstock tapi tidak terintegral Lebesgue. Nah gitu. Oke. Nah ini motivasinya gitu ya. Nah selanjutnya integral Lebesgue itu kan seperti yang kita ketahui ya, integral Lebesgue itu menggunakan pendekatan teori ukuran yang jauh banget berbeda pembahasannya atau caranya dengan integral Riemann. Padahal kita sudah terbiasa dengan integral Riemann yang jauh lebih simpel. Kenapa saya bilang integral Lebesgue ini lebih rumit ya? Karena untuk menghitung integral Lebesgue Anda harus menguasai teori ukuran terlebih dahulu. Jadi ini berat. Ibarat kayak ini ya, RAM-nya cukup besar gitu ya. Ibarat kayak komputer itu dia memerlukan RAM yang besar untuk menjalankannya gitu. Anda harus menguasai teori ukuran dulu gitu. Nah, seperti itu. Makanya integral Henstock-Kurzweil ini dibikin lebih mirip seperti integral Riemann, guys. Nah, apa perbedaannya? Mari kita langsung. Oke, yang pertama kita bahas dulu diberikan AB interval. Gauge pada AB, gauge itu apa sih? Gauge kali ya. Gauge kalau nggak salah gauge guys. Dibacanya itu gauge pada AB didefinisikan sebagai fungsi positif. Ingat ya, fungsi positif ya. Ya fungsi positif aja gitu. Diberikan AB interval dan delta ini gauge. Jadi perbedaannya adalah kalau yang kemarin itu, kalau Riemann itu deltanya ini bilangan positif. Sekarang gauge, sekarang diganti bilangan positifnya dengan gauge, fungsi positif. Nah, pada AB gitu. Sehingga suatu partisi bertanda, suatu partisi bertanda guys, ini disebut delta fine jika untuk setiap T ya. Untuk setiap T itu T anggota UV, bukan ya, T yang ini ya, T ini termuat dalam UV sudah pasti, dan dia akan di cover oleh T dikurang delta T, T plus delta T. Ya, ini cukup abstrak ya, cukup abstrak. Tapi ya kalian perlahan aja ya ini. Jadi begini nih, ini ada garis ya, ini ada U, ini ada V, ini ada T di sini. Nah, di sini ada yang begini.
Nah, dari jarak dari sini ke sini, ini adalah delta T jaraknya. Dan dia mengcover seluruh kotak yang ada di UV ini. Nah, kira-kira seperti itu guys ilustrasinya. Oke ya. Gauge di sini menggantikan peran sebagai norma partisi. Oke, jadi nggak ada norma-normaan lagi. Suatu fungsi dikatakan terintegral Hansstock Kurzweil pada AB jika ada L anggota R sehingga untuk setiap epsilon ada delta gauge pada AB sehingga untuk setiap partisi ini sama saja delta Vn tapi ya delta Vn berlaku ini. Si kurang L kurang dari epsilon. Wow, ya memang seperti itu guys. Harus sabar ya belajar itu ya. Kalau terlalu abstrak ya mohon maaf. Kayak gitulah ya gambarannya. Tapi kalau kalian memang sudah benar-benar expert ya dalam matematika analisis, Mamang pikir, Mamang optimis kalian tetap bisa guys. Tidak terlalu sulit untuk memahami ini. Oke, himpunan seluruh fungsi terintegral Hansstock Kurzweil pada AB dinarasikan sebagai R star AB. Perbedaannya ada starnya guys. Nah, kita bisa lihat ya bahwa R, oh ini nggak tahu nih, Mamang nggak bisa ini ya simpulkan ini. Tapi yang jelas RAB itu subset dari R star AB. Selanjutnya integral Hansstock pada AB dilambangkan dengan HK ya. Oke, jika F anggota R star AB maka HKF unik. Nah, oke, ini mudah saja ya. Yang 84 nih kayak integral Riemann juga gitu. Jika F anggota RAB maka F anggota R star AB dan RA ini sebenarnya. Oke, ini penting nih. Ini yang saya bilang tadi ya. Jadi berarti integral Riemann itu sama dengan integral Hansstock. Nilai dari integral Riemann sama dengan integral Hansstock. Tapi ada beberapa fungsi yang terintegral Hansstock tapi tidak terintegral Riemann. Nanti insya Allah perlahan akan kita lihat. Fungsi apa itu? Diambil sebarang epsilon positif, ada delta epsilon positif. Nah, ini kan Riemann ya. Riemann kan karena diketahui ini terintegral Riemann gitu. Nah, sehingga ini lalu didefinisikan bahwa delta ini sama dengan ini. Gitu ya. Yang penting kan positif ya. Yang penting kan positif gitu. Jadi diambil seperempat epsilon, maka untuk setiap partisi delta Vn bertanda delta Vn gitu ya. Maka YI-1, YI ini pasti tercover yang ini. Atau TI ini tempat plus epsilon begitu ini. Maka YI-1 ini begini, maka dia gini. Berdasarkan integral Riemann. Nah, selesai. Sampai sini bukti selesai. Oh. Terlalu cepat? Sepertinya tidak. Menurut Mamang ya. Kita bisa lebih cepat lagi. Berpacu dengan ini ya. Oke, kalau terlalu cepat guys, ini di pause saja dulu ya. Di ini tahan dulu atau kalau enggak di screenshot guys. Screenshot. Integral Hansstock dari fungsi Dirichlet pada 01. Nih dia nih contohnya yang tidak terintegral Riemann yang tadi kan, tapi dia terintegral Hansstock guys. Nah, pertama dibentuk barisan RK K dari 1 sampai hingga yaitu barisan bilangan rasional pada 01. Lalu untuk ke situ dibentuk gauge ini kalau dia rasional. Dan ini untuk T lainnya. Satu untuk T lainnya. Diperoleh untuk setiap partisi delta Vn P ini maka ini kan 0 ya. Jadi yang terdefinisi tinggal rasionalnya aja lagi. Sehingga SFP ini jumlahan ini tinggal bagian yang rasional-rasionalnya saja gitu ya. Dan dia pasti kurang dari total dari jumlah rasionalnya. Dan ini totalnya adalah ini lainnya. Nah, jadi integral H ternyata sama dengan 0 gitu berdasarkan ini. Nah, seperti itulah contoh yang tidak terintegral Riemann tapi terintegral Hansstock-Kurzweil. Oke. Ini sifat-sifat ya. Mungkin itu saja dari Mamang, mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit saja supaya tidak terlalu panjang dan supaya tidak kalian terlalu pusing. Thank you for watching.